Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Kamis 8 April 2021. Untuk tayangan hari ini sudah kakak sesuaikan dengan tayangan di TVRI ya adik-adik. Jadi kalian tidak perlu khawatir karena 100% original sesuai dengan tayangan di TVRI. Untuk materinya di kelas 1 berjudul Produsen Pakaian dan kelas 2-nya berjudul Jangan Sia-siakan Pakaian. Kalau kalian semua penasaran dengan isi videonya, pastikan sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Terima kasih bagi semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, kakak tungguin ya, kalian bisa subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah subscribe, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama untuk kelas 1. Untuk ringkasan materinya, di episode 66 kali ini adalah bertemu lagi dong dengan Lisa. Bersama-sama kita akan membaca cerita berjudul Bagaimana Pakaian Dibuat. Kiki senang sekali akan mendapatkan baju baru karena seragamnya sudah kekecilan. Nah, ini maksudnya Lisa ya adik-adik, bukan Kiki, ini Lisa. Kita juga akan belajar menukar sejumlah uang kertas dengan uang kertas lainnya yang memiliki nilai yang berbeda. Ternyata uang kertas itu nilainya berbeda-beda loh, jadi jangan sampai salah. Yuk kita siapkan uang untuk belajar hari ini. Itulah ringkasan materi untuk kelas 1 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik, langsung saja kita menulis soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawabannya pertama yaitu siapa sajakah yang berperan sebagai produsen pakaian? Jawabannya yang pertama ada pemintal benang. Nah, sebelum menjadi pakaian berasal awalnya dari kapas, jadi kapas itu harus dipintal dulu menjadi benang. Yang kedua ada pemintal kain yang bertugas memintal benang menjadi kain. Yang selanjutnya kita butuhkan adalah penjahit pakaian. Jika sudah ada benang dan kain, tapi jika tidak ada penjahitnya, maka tidak bisa terbentuk pakaian yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini kalian bisa buat rok, celana, baju, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu bagaimana pakaian dibuat. Nah, seperti yang kakak katakan tadi, pakaian berasal dari kapas yang dipintal menjadi benang. Lalu benang itu dipintal menjadi kain dan melalui proses pewarnaan. Jika sudah, kain itu bisa dijahit dan menjadi baju yang siap kita gunakan. Jadi prosesnya cukup panjang ya adik-adik. Karena itu kita tidak boleh menyanyiakan pakaian, karena masih banyak orang yang belum tentu bisa membeli pakaian setiap hari. Oke adik-adik, untuk kelas 1 cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kakak masuk untuk materi kelas 2. Untuk ringkasan materi kelas 2 hari ini yaitu beberapa pakaian Kiki sudah kekecilan sehingga Kiki memberikannya kepada mama. Lalu mama mengajak Kiki menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai ke panti asuhan. Kiki jadi ingin tahu bagaimana pakaian dibuat dan apa fungsi pabrik konveksi, tukang jahit, toko benang, serta toko kain. Mama lalu membacakan cerita berjudul Bagaimana Kain atau Pakaian Dibuat. Setelah membacakan cerita itu, Mama berharap Kiki semakin paham tentang proses pembuatan baju. Pada intuisi bilangan, Kiki memperkirakan apakah uang yang lebih atau kurang untuk membeli sejumlah barang. Di akhir episode, Koki Cilik menunjukkan video tutorial cara membuat gado-gado. Nah, itulah ringkasan materi untuk kelas 2 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya adik-adik,
Langsung saja adik-adik bisa menuliskan soal dan jawabannya saja. Untuk soal dan jawabannya pertama yaitu mengapa kita tidak boleh menyanyiakan pakaian. Wah, kenapa ya? Jawabannya, karena masih banyak orang yang membutuhkan pakaian. Jadi, jika pakaian kita kekecilan dan masih layak digunakan, lebih baik kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, seperti di bacaan, kita bisa memberikan ke panti asuhan. Ingat ya adik-adik, pakaian yang masih layak untuk digunakan. Kalian bisa mencontohnya di rumah ya. Bersama bunda atau ayah kalian bisa menyumbangkan pakaian kalian yang masih layak pakai namun kekecilan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apa fungsi dari pabrik konveksi? Kalian mungkin sudah sering dengar ya pabrik konveksi. Pabrik konveksi yaitu merupakan sebuah bisnis atau usaha yang bergerak di bidang pembuatan pakaian namun dengan skala besar. Nah, jika kalian tahu penjahit saja, penjahit ini cuma biasanya menghasilkan 1 atau 2 baju sehari. Tapi kalau konveksi ini adalah perkumpulan dari penjahit-penjahit. Jadi ini merupakan sebuah bisnis yang menghasilkan baju dalam jumlah yang besar. Perbedaannya begitu ya adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video-videonya. Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video-video baru berikutnya.